Selamat pagi jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang pada saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah. Mari kita bersama untuk memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing ibadah pada saat ini diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita sambut dengan penuh sukacita, kita menyembah Allah kita yang sudah menyelamatkan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan berhemat, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita mengakui keberadaan kita dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami hendak mengakui dan menyadari akan segala kekurangan dan dosa kami dalam tingkah laku, dalam tutur kata, bahkan angan kami. Seringkali kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan menyucikan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 3, Ku diberi belas kasihan. Tadi ku
ketika kita mau mengakui dosa, kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang telah menebus melalui darah-Nya. Berita anugerah disampaikan kepada kita dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 466A bait 1 dan 2, Ya Tuhan isi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri menerima sapaan Tuhan. Kita terlebih dahulu mohon berkat dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sumber pemelihara hidup kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali hendak menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menaungi setiap kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat kami renungkan dan bahkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini, dan hari ini tema kita adalah pokok anggur yang benar. Setiap orang yang pernah mengikuti sekolah minggu pasti pernah mendengar, bahkan bisa menyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya. Mas Vicky masih bisa nyanyi itu? Masih ya. Iya. Saya berharap adik-adik sekolah minggu juga masih bisa lagu tersebut. Jadi lagu itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa Yesus itu adalah pokok dan kita adalah ranting atau carang-carangnya. Nah, kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini. Memang apa yang ditulis di dalam Yohanes ini merupakan sebuah penggambaran Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, mengapa penggambaran itu dikaitkan dengan pokok anggur yang benar? Sebagaimana minggu kemarin kita belajar tentang gembala. Itu juga merupakan sebuah gambaran yang mana hal itu dijadikan gambaran karena orang-orang Israel paham betul tentang gembala dan bagaimana harus merawat domba-dombanya. Nah, demikian juga kalau hari ini kita berbicara tentang pokok anggur yang benar, karena di dalam kehidupan orang Israel atau bagi orang Israel, dunia pertanian itu tidak asing lagi di tengah masyarakat pada waktu itu. Nah, kalau mereka sangat mengerti betul bagaimana dunia pertanian itu, ketika penggambaran-penggambaran disampaikan melalui sesuatu yang sering kali dijumpai di dalam kehidupan keseharian, maka mereka akan lebih mudah untuk memahami apa yang sebenarnya hendak digambarkan. Apa yang sebenarnya menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus. Jelas yang namanya anggur berarti itu pasti ada kaitan dengan dunia pertanian. Dan itu sesuatu yang pasti dikenal oleh orang Israel pada waktu itu. Nah, kalau kemudian Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, sedangkan murid-muridnya atau umatnya adalah ranting. Sebagaimana di dalam dunia pertanian, pokok anggur merupakan sebuah pokok, jadi pohon begitu, dan dari situlah ranting-ranting mendapatkan sari-sari makanan. Nah, seorang petani anggur pasti akan merawat anggur itu sebaik-baiknya supaya anggur itu berbuah lebat. Kalau ranting-ranting itu menjadi kering, dia akan segera dipotong, kemudian dibuang dan kemudian dibakar. Supaya apa? Supaya ranting-ranting yang lain itu tidak terganggu oleh ranting-ranting yang kering tadi.
supaya anggur itu memberikan buah yang lebat. Jadi ranting yang dipotong itu supaya tidak menghalangi ranting-ranting yang tidak kering untuk menghasilkan buah. Dengan demikian, anggur bisa menghasilkan buah yang maksimal. Nah, kalau Yesus kemudian menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, berarti Yesus itu adalah sumber kehidupan. Kalau ranting-ranting atau carang tadi adalah murid atau umat, berarti umat itu akan mendapatkan sari-sari makanan atau akan mendapatkan kehidupan dari siapa? Ya dari pokok anggur itu, dari Yesus sendiri. Dan setiap ranting yang menempel pada pokok anggur, dia akan menghasilkan buah. Ada yang memang 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah ranting itu menempel tidak. Kalau tidak menempel, maka dia akan kering dan kemudian dia akan dibuang atau akan dipotong. Artinya, murid-murid Yesus, umat Tuhan, harus selalu menempel pada sumber kehidupan, yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Umat yang selalu menempel pada pokok anggur, dia akan mendapatkan sari-sari makanan dari pokok anggur itu, dan kemudian dia akan menghasilkan buah. Sebaliknya, ranting yang tidak menempel karena mungkin mungkin terpotong begitu sehingga menjadi kering, dia tidak akan bisa hidup dan dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Artinya buah itu akan bisa dinikmati, dirasakan ketika ranting-ranting itu menempel pada pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang juga dikasihi Tuhan, kita selalu mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mengakui bahwa diri kita adalah murid Tuhan, berarti kita dipanggil untuk memberikan buah. Bagaimana kita bisa memberikan buah kalau kita menempel pada pokok anggur yang adalah Yesus sendiri? Apa arti menempel di sini? Ya, menempel berarti hidupnya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia selalu membangun relasi dengan Tuhan. Dia selalu bersama-sama, apapun yang dilakukan itu bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam Dia berarti hidup bersama Dia. Jadi yang dikerjakan, segala sesuatu yang dikerjakan harus dikerjakan bersama dengan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengerjakan bersama dengan Dia, menempel tadi, maka kita akan memberikan buah. Dan buah itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Buahnya itu apa? Ya banyak. Perbuatan baik, yang pasti adalah cinta kasih. Yang itu bisa dijabarkan dalam banyak hal. Tetapi ketika kita tidak pernah menempel pada pokok anggur, ya nggak mungkin kita akan bisa menghasilkan buah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali kalau kita ingin menghasilkan buah, berarti kita harus menempel pada pokok anggur. Sudah sering kali saya katakan, berapa waktu untuk kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita selalu dapat menempel kepada Dia. Jujur saja, kalau kita mau
melihat kehidupan kita, seringkali kita belum sepenuhnya menempel kepada Dia. Sehingga yang muncul bukan buah, tetapi kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk terus membangun relasi dengan Tuhan, supaya kita senantiasa mendapatkan makanan rohani, makanan bagi iman kita. Sehingga ketika berbagai macam persoalan harus kita hadapi, entah itu persoalan di tengah kehidupan secara umum, entah itu persoalan secara pribadi, atau di dalam kehidupan kita berjemaat. Kalau kita menempel, ya kita tetap akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menghasilkan buah. Tetapi kalau kita tidak pernah menempel, permasalahan-permasalahan yang muncul bukan membawa atau memberikan buah yang baik, tetapi justru itu akan menjadikan kita kecewa atau mungkin bahkan tidak mau tahu. Tapi kalau kita selalu menempel kepada Dia, maka apapun yang muncul dalam kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah. Buah itu berupa kekuatan iman yang kemudian terwujud di dalam sikap pengharapan dalam ketidakpastian. Terwujud di dalam senyuman walau ada begitu masalah yang harus kita hadapi. Intinya adalah mari kita menempel pada pokok anggur yang benar, karena dari situlah kita akan mendapatkan sari-sari makanan untuk kita bisa menghasilkan buah kebaikan dalam hidup ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jadi anggur yang tercurah bagiku, maka kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jemaat dimohon untuk berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan umat. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah di surga, terima kasih untuk sapaan Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami supaya kami selalu menempel pada pokok anggur yang benar, karena dari situlah kami mendapatkan sari-sari makanan untuk menjadi bekal di dalam kami menjalani kehidupan, sehingga apapun yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami, buah yang baik itu yang senantiasa kami wujudkan. Mohon pertolongan dari Tuhan untuk dapatnya kami melakukan hal itu. Saat ini kami hendak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana masih harus menghadapi berbagai macam persoalan terkait dengan adanya pandemi, pasca bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, mengakibatkan berbagai macam permasalahan yang muncul, baik itu ekonomi, sosial, bahkan pendidikan, sehingga hal itu tidaklah mudah untuk dihadapi oleh pemerintah yang saat ini harus berjuang untuk menghadapi bersama dengan masyarakat terkait dengan masalah-masalah hal itu. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan, baik bagi pemerintah dan juga masyarakat, supaya kami bahu-membahu saling menolong, saling mendukung untuk dapatnya terwujud kehidupan bangsa dan negara ini semakin baik lagi. Ketika pada hari ini bersama dengan seluruh umat Indonesia, kami juga memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, biarlah kami semakin diingatkan bagaimana kami terus harus belajar, baik secara formal maupun secara non-formal, karena melalui pendidikan itulah kami dipersiapkan untuk terjun di tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak kami yang saat ini berada di dalam pendidikan formal, yang juga harus menghadapi masalah terkait dengan sistem yang harus dilakukan selama ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, supaya mereka tetap memiliki semangat untuk menjalani pendidikan mereka walaupun masih harus berjalan secara online. Kami juga berdoa bagi guru yang juga terus berjuang mendidik anak-anak kami. Berkatilah mereka, berikan kemampuan agar dapat mendidik, sehingga anak-anak kami bukan hanya sekedar pandai secara pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Kiranya Tuhan terus memberkati segala upaya pendidikan di Indonesia ini, supaya benar-benar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kami di mana kami belum bisa beribadah secara langsung, tetapi kami tetap bersyukur bahwasanya ibadah secara virtual tetap dapat kami lakukan, sehingga iman kami tetap terpelihara. Walaupun tidak pernah berjumpa secara langsung, tetapi kami percaya Engkau mengikat kami dalam ikatan cinta kasih Kristus. Dan secara khusus kami hendak mendukung saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam sakit penyakit yang dialaminya. Kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan dalam pemulihan saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu Suparmi Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Francisca Sri Wahyuni, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, dan juga saudara-saudara kami lain yang
berada dalam proses pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan sepenuhnya kondisi saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, termasuk keluarga yang harus mendampingi dan terus mendukung dalam proses pemulihan kesehatan. Berkat Tuhan terus tercurah atas saudara-saudara kami dan keluarga. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami, apapun itu bentuknya. Kiranya Tuhan juga menopang dalam pergumulan kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan. Kesehatan semua anggota Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan memberkati, kekuatan senantiasa kami dapatkan sehingga kami dapat beraktivitas sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk Febri Nugroho, Tuhan juga memberkatinya, berikan kesehatan dan kekuatan, dan kiranya Tuhan juga terus melindungi dia dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus menolong dia untuk dapat mengendalikan diri, dan keluarga yang terus mendukung, Tuhan pun juga memberkati. Kami menyerahkan segala bentuk pergumulan kami, pekerjaan, pasangan yang sepadan, dan juga pergumulan terkait dengan ekonomi dan hal-hal yang lain. Biarlah apa yang menjadi pergumulan itu menjadikan kami semakin menempel pada Tuhan, sehingga ada kekuatan, ada topangan untuk kami menjalani hidup ke depan. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait pertama dan kedua, Ku beri persembahan.
hari yang ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih atas berkat dan keselamatan ya Tuhan yang Tuhan berikan pada kami semua. Demikian juga cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kami, setiap kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa menjalankan aktivitas kami di dalam kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Pada ibadah di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan merupakan ungkapan kasih kami pada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat-berkat yang begitu melimpah pada kami, setiap kami semua. Tuhan, terimalah persembahan ini dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini akan bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan di sini. Dan apabila ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa untuk menempel pada pokok anggur, karena dari situlah kita mendapatkan sari-sari makanan untuk kekuatan iman kita menjalani kehidupan ke depan. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri, biar ku tumbuh di batangmu. Menjadi
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Majulah